Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Adalah pecahan yang ciri khasnya ada tanda koma. Sebenarnya pecahan desimal itu sama dengan pecahan biasa, hanya saja kalau pecahan desimal itu ada tanda komanya. Baiklah, sebelum untuk membahas pecahan desimal, perlu kalian ketahui bahasanya ada beberapa yang perlu anak-anak, misalnya 1/10 ini adalah pecahan desimal yang kalau kita karena diberikan ada tanda koma itu ada, kalian tulis saja 1 dulu. Nah, satu ini karena di sini ada dua, ada nolnya 1, kemudian 1 angka di belakang koma, tulis 1 baru koma dan diberi tanda 0. Ya, 1 angka di belakang koma. Kalau 1/100, nah, ada berangnya 1, kemudian tulis aja 1, 0, 0. Nah, ini 1, jadi bacanya 0,01. Kalau ini dibacanya 0,1. Kalau ini dibaca 0,01. Kenapa yang ini 0,1, yang ini kok 0,01? Karena ini per 10. Per 10 itu 10 tuh nolnya kan cuma 1 ya. Jadi yang untuk jadi patokan kalian itu kalau per 10 itu hanya 1 angka di belakang koma. Sementara kalau 100 ini 2 angka di belakang koma. Karena angkanya cuma 1 di atas, makanya 1, 0. Nah, baru ditulisnya kasih depan ada komanya, baru angka 0. Jadi bacanya adalah 0,01. Sementara kalau per 1000 ada berapa angka di belakang koma anak-anak? 3. Berarti harus ada 3 angka di belakang koma. Tapi ini angkanya cuma 1 kan? Jadi 1, 0, 0, ini koma. Nah, dibacanya 0,001. Jadi kalian menuliskannya seperti itu ya. Nah, untuk pecahan desimal itu yang paling utama adalah nilai tempat ya. Bisa hapus dulu ya. Nilai tempat. Kalau kalian sudah tahu nilai tempatnya, akan mudah bagi kalian. Misalnya Bibi punya angka, punya bilangan 235,647 ya. 235,647. Nah, 7, bilangan 7 ini menempati nilai per 1000-an. Tadi belum jelas. Menempati nilai tempat per 1000-an. Sedangkan 4 ini menempati nilai karena 2 angka di belakang koma. 4 ini tempatnya di 2 angka di belakang koma. Berarti dia adalah per 100-an. Anak-anak boleh lihat di halaman 19 ya, itu ada. 6 menempati nilai karena 1 angka di belakang koma, yaitu per 10-an. Sedangkan 5 itu di depan angka, di depan koma, maka menempati nilai satuan, 1 angka di depan koma. 3 menempati 2 angka di depan koma, berarti ratusan. Kemudian 2, ratusan, puluhan ya anak, maaf Bufi lupa, puluhan, keliru ya. Jadi kalau 2 angka di depan koma itu adalah puluhan, kalau 3 angka di depan koma adalah ratusan. Seandainya Bibi memberikan angka 1 di depan angka 2 ini, berarti kan ini dibacanya 1235,647. Berarti 1 ini menempati nilai tempat ribuan. Ya, sampai di sini paham anak-anak ya. Jadi kalau per 1000-an itu ada 3 angka di belakang koma. Kalau per 100-an itu 2 angka di belakang koma. Yang tadi Bibi tuliskan, misalnya tadi kan 1/1000. Nah, berarti angka satunya ada di posisi 3 setelah koma. Jadi kan 0,001, 3 angka di belakang koma satunya. Kalau per 100-an tadi 2 angka di belakang koma. Ya, kalau
per 10 berarti satu angka di belakang koma. Seperti itu, masih ingat? Ya, itu tadi ya. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu dengan mengubah pelajaran ini yang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ambil contoh, misalnya contohnya ya, contoh 2/5. Nah, bilangan 2/5 ini kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 1000 atau per 100 ya. Jadi 2/5 ini kita ubah dulu menjadi bisa per 100, per 10, bisa per 1000, bisa jadi bisa per 10 diubah per 100 atau per 1000 ya. Jadi ini kita ubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Nah, perlu kalian ingat kalau 10 itu bisa nggak dibagi 5? Bisa ya, caranya begini. Jadi 2/5 kali berapa sama dengan nanti per 10. Tentunya kalian akan tahu, oh 10 caranya untuk memudahkan 10 dibagi 5 dapat berapa, atau 5 kali berapa mendekati 10 atau sama dengan 10, yaitu kalikan 2. Kalau bawah kalikan 2 maka atas juga kalikan 2. Menjadi berapa? 2 kali 2 4, karena 5 kali 2 10. Jadi hasilnya adalah ada 4 di sini. Satu angka di belakang koma, 0,4. Bisa dituliskan 4-nya, ingat 0,4 ya. Atau cara yang kedua, yaitu dengan porogapit. Cara kedua 2/5, yaitu dengan cara membagi ya, dengan cara membagi. Maaf, Vivi pindah aja ya. Cara yang kedua Vivi letakkan di sini. Dengan cara membagi. Cara kedua dengan cara membagi ya. Kalau cara pertama tadi merubah dengan cara merubah penyebutnya, merubah penyebut ya. Penyebut menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Tapi kalau cara kedua dengan membagi, tadi 2/5 ya. Kemudian berapa ini? Yaitu dan seperti ini anak-anak. Masih ingat ya? 2/5 artinya 2 dibagi 5, berarti yang atas letaknya di dalam, kemudian yang bawah letaknya di luar. Nah, sekarang 2 dibagi 5 bisa tidak anak-anak? Tentu kalian mengatakan tidak bisa, Bu. Bisa, yaitu dengan menurunkan 0 di sini. Kalau 2 ini diberi angka 0, maka atas juga diberi angka 0. Tapi kemudian ditambahi tanda koma. 20 dibagi 5 dapat berapa anak-anak? Dapat 4 ya, tahu? 4 kali 5 adalah 20 kurangi 0. Berarti 2,5 adalah 0,4, sama ya dengan ini. Paham? Baik. Cara contoh yang kedua sekarang. Contoh yang kedua, misalnya tadi contoh pertama, ini contoh kedua 3/4. Tadi Bu Vida ingatkan, kita pakai cara pertama 3/4 itu sama dengan 3/4 kali berapa? Pakai merubah penyebut ini menjadi per 100, per 10 atau per 1000. Kalau 10 dibagi 4 kan nggak bisa, kalau 100 dibagi 4 bisa kan? Nah bisa, jadi kan per 100. Berarti 100 bagi 4 berapa? 25. Nah kalau bawah dikalikan 25, maka atas juga kalikan 25. Berarti 3 kali 25 berapa anak-anak? 75. Dirubah menjadi pecahan desimal, terus aja 75. 1, 2, ini koma, letakkan nolnya di sini. Ya.
Kemudian kalau cara yang kedua yaitu dengan prorogasi ya, jadi bisa menjadi 0,75. Coba pakai cara yang kedua ya, 3/4 pakai prorogasi, 3-nya di dalam, 4-nya di luar ya. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. 3 dibagi 4 tidak bisa, nurunkan 0. 30 kemudian ini diberikan 0, kayak tadi ya. 30 bagi 4 berapa? 4 kali berapa? Hasilnya mendekati 30. Oh, kali 7. 7 kali 4 berapa? 28. Kurangi 30 kurangi 8 ya, dapat 2. Harus hasilnya sampai 0. 2 bagi 4 tidak bisa nurunkan 0 lagi. Tapi ini tidak perlu diberi koma karena koma cukup sekali saja. 20 dibagi 4, oh 5. 5 kali 4, 20. Kurangi 0. Berarti sama kan? Adalah 0,75. Selanjutnya kita akan, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh, pilih ambil dari 0,4. Pilih ambil yang tadi ya, 0,4. Berarti ada berapa angka di belakang koma ini? 1, karena cuma 1 menjadi 4/10. Kemudian yang 0,75. Ada berapa angka di belakang koma? 2, 75. Kalau 2 angka di belakang koma ada berarti per 100. Kemudian misalnya ada 0,321. Berapa angka di belakang koma? 3 angka, berarti 321 per 1000. Sampai di sini bagaimana? Paham? Ya. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu. Kita lanjutkan lain waktu. Kalian kerjakan halaman 22 nomor 1 dan 2 ya. Halaman di buku Jelajah Matematika halaman 22 nomor 1 dan 2. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.